Akhirnya aku pikir, wih ini kalau aku tengah sampai Surabaya bisa mati ya. Akhirnya aku lihat kok ada jendela kan, aku bilang permisi. Aku keluar lewat jendela, langsung panjat naik ke atas, karena aku lihat banyak rebutan naik ke atas kan. Nah, jadi mulai dari Jatinegara sampai stasiun Semut waktu itu di atas. Di atas ya? Di atas. Wah, bonek ya? Bonek. Ayo rek jagongan karo Caci, iso hahaha oleh inspirasi utang dipikir keri. Jangan konco-konco bareng-bareng lungono, timbang kowa-kowa, ayo jagongan bareng, jagongan Surabaya. Halo Rek, ketemu neng oleh jagongan Surabaya, jagongan karo Caca Arek Surabaya. Dan sekarang kita ingin menghibur diri, termasuk juga menghibur arek Surabaya, Mantap. anak-anak Jawa Timur dan Indonesia. Saya kedatangan seorang artis, Wes. gayane ngono. Wes artis ya. Seorang musikus. Mereka jauh dari rantau sana. Tepatnya dari Kupang, NTT. Wah, lah kita berpikir orang-orang NTT, orang-orang Kupang, wis jelas pinter nyanyi. Namanya? Ya, kalau namanya Jeffrey ya. Namanya Jeffrey, panggilannya siapa? Kakak Ambon. Namanya Kakak Ambon. Tepuk tangan untuk Kakak Ambon. Wih, mantap. Los pokoknya, gak munting blas. Kakak Ambon. Ya, bagaimana Bapak? Terima kasih datang di podcastnya Cak Ji. Ya, sama-sama. Tentunya Kakak Ambon ingin bercerita. Apa sih yang selama ini dalam satu perjalanan hidupnya? Kenapa sampai merantau ke Pulau Jawa? Ya. Kenapa sampai merantau ke Surabaya? Saya ingin tahu sejak kapan pergi dari Kupang ke Jawa ini. Bisa ceritakan. Jadi sebelumnya Kakak Ambon mengucapkan terima kasih ya buat Cak Ji. Mantap, luar biasa. Jadi sudah ngundang Kakak Ambon di sini itu suatu kehormatan yang tiada terkira ya. Jadi Kakak Ambon bisa hadir di sini kayak mimpi, Cak Ji. Ya, siap. Kemarin dari Jakarta langsung aku dengar bilang Cak Ji mau adakan acara, wah cepat langsung Kakak Ambon sangat antusias. Baik, terima kasih Cak Ji. Baik, jadi Kakak Ambon itu datang ke merantau itu bermula itu dari Kupang itu masih umur belasan ya. Belasan tahun. Belasan tahun ya. Lulus SMP. Lulus SMP apa lulus SMA? Gak sampai lulus ya. Oh, gak sampai lulus. SD aja. Kalau mau bilang ya SMP aja lah ya, karena sudah cicipi juga kan. Karena situasi dan kondisi. Situasi kondisi dan memang pada masa itu di tempat itu ada yang namanya kenakalan remaja ya. Orang tua bukannya nggak mampu sekolah kan, Caji. Cuman kita kebanyakan pergaulan karena tinggalnya di pasar ya, Caji. Tinggalnya di pasar. Akhirnya sudah terpengaruh dengan teman-teman semuanya. Akhirnya tidak mau sekolah. Orang tua cari kita dipukuli, suruh sekolah nggak mau. Nggak mau ya. Akhirnya suatu ketika aku bilang, kayaknya merantau aja dah, ya kan ya. Akhirnya aku merantau. Waktu itu aku ikut kapal ikan, Caji. Jadi ke Jawa itu naik kapal laut. Iya. Kapal ikan. Kapal ikan ya. Oh. Jadi ada satu pelabuhan di NTT di Kupang ya, namanya Pelabuhan Tenau ya. Aku lihat di situ kok banyak kapal bersandar. Jadi aku incar tuh kapal yang besar sebenarnya, kapal barang ya, kargo ya kan ya. Kan lebih wah besar gitu. Tapi pas datang kru-krunya bilang, weh, kamu mau kerja, kamu masih kecil, jangan-jangan kamu nih lagi bikin masalah nih. Ini kan kamu kan mau sekolah kan, anak sekolah kamu, kelas berapa kamu? Aku bilang masih SMP, wah ini kayaknya pelarian ini. Celana pendek? Celana pendek pastinya, ya. Celana pendek, terus bajunya udah ya kumus-kumus ya. Akhirnya aku lamar-lamar, mereka nggak mau. Aku lamar di kapal penisi yang jurusan Sulawesi juga, itu nggak mau juga. Akhirnya sudah langsung tiba-tiba aku lihat di pojok sebelah barat, aku lihat ada ditambat kapal-kapal ikan juga. Itu kapal itu ternyata kapal dari Tanjung Balai Karimun. Oh, Karimun. Ya. Muara Baru, Muara Angke, Jakarta. Datanglah aku ke sana, Cak Ji. Nah, pas datang sana nanya, ya kan ya, kakak boleh saya kerja kah? Bilang begini. Nah, langsung anak-anak Batak nyelot, weh ipar,
kamu masih kecil gini mau kerja nih bahaya ini kan. Keras kerja di sini, emangnya kamu kuat ya. Mau dibayar apa nggak dibayar juga nggak apa, yang penting aku merantau dah. Nah, akhirnya ada beberapa yang responnya negatif, tapi akhirnya ada satu kapal ya. Itu dia menerima kakak Ambon. Kerja di kapal Di itu. kapal ya. Ya. Serabutan berarti. Serabutan. Kan nggak punya skill belum? Iya, nggak punya skill. Jadi namanya itu tukang ramas ya. Oh, tukang ramas itu apa? Tukang ramas itu kalau dalam dunia perkapalan itu kayak kerja kasar. Oh, kerja kasar. Ya, disuruh-suruh ya kan ya. Ngecat kapal lah, cam es lah, nyusun ikan lah. Kita biasa lempar bendera untuk mancing ikan, kita bagian nyiapin itu. Umpan digunting-gunting. Nah, singkat cerita kita berangkat waktu itu, perjalanan kita kerja lagi sekitar hampir 3 bulan di perbatasan Australia. Wih, Iya. langsung merantau jauh sana ya? Iya, sebenarnya belum merantau sih, kan masih di lingkup Indonesia. perairan timur ya, Iya. tapi perbatasan Australia. Kerja situ setelah 3 bulan, Cap bilang, namanya Tekong ya, Tekong itu Cap, Cak Ji, kita saatnya kita pulang ke Jakarta, ya kan? Ya? Karena mau tahun baru Cina. Sudah tinggal di Jakarta ya? Belum. Oh, belum? Masih di perjalanan. aja. Ya, itu aku belum tahu Jawa, belum injak Pulau Jawa. Nah, jadi akhirnya kita berpulang, perjalanan lumayan jauh, sekitar 1 mingguan ya. Wih, besok muta cecek ya? Awalnya pusing. Boleh ya? Ya, awalnya berangkat tuh sempat pening, pusing, dikasih minum air laut sama kru. Ternyata obatnya air laut kalau muntah. Iya. Jadi akhirnya sudah terbiasa. Jadi akhirnya kita ke Jakarta, jadi lamanya di Muara Angke itu. Muara Angke. Iya. Kapalnya ditambat di sana, kantornya juga di sana, bongkar ikannya juga di sana. Akhirnya dari situ tahun demi tahun berganti. Aku di situ. Nah, kenal juga, ngamen juga di situ juga. Mulai dibayar berapa pada saat ikut kapal? Waktu itu sebenarnya nggak dibayar ya. Yang penting bisa makan. Yang penting bisa makan, bisa merantau. Oh. Tapi Capnya pengertian dia. Waktu itu langsung sandar, langsung aku dikasih sekitar 2,5 juta. Wih, kaget gede lah. aku. Kaget. Tahun Kaget berapa saja. itu? Itu tahun 90-an. Wah. Wih, Terima uang baju itu Iya. besar itu. kaget. Wih, Tekongnya baik, namanya Sam, orang Cina tuh. Iya. Dia bilang, ini buat beli pakaian kamu, buat kamu perlengkapan, terserah kamu mau makan. Tapi tinggal di kapal, jaga kapal ya. Nah, karena kru yang lain mau pulang kampung, ada di Indramayu, di Serang, ya kan ya, Pemalang itu. Terus pulang ada yang orang Batak, pulang aku yang jaga kapal. Jadi kaget uang sebesar itu. Iya. Weh, bingung aku kan ya. Dibuat apa duitnya? Aku pergi cari baju rombengan kan ya. Jadi kayak baju bekas ya, cakar-cakar itu kan. Ada gitu. Aku masih ingat pakaian yang paling aku kan suka film Terminator tuh. Oh, Terminator. Dia pakai jaket kulit, Ya. panjangnya sampai sini kan. Bajunya berat sekali tuh. Beli harganya 100 lebih kalau nggak salah. Mahal. Pakai itu kayak lagi ada beban sekitar 10 kiloan tuh. Oh, iya. Kan kulit asli. Beli itu, mulai bergaya. Jalan-jalan Jakarta. Ya mutar-mutar, happy-happy. Zaman dulu belum ada GPS. Cek-cek map di mana di tengah kota, ininya kemana, Blok M kemana gitu. Nah, jadi gitu Cak Ji. Injak pertama kali di Pulau Jawa, di Jakarta itu. Nah, dari merantau Cak Ji. Oke. Ya. Cerita dari perjalanan Kupang sampai merantau ke Jakarta, tentunya kok nyambung dengan musik. Padahal dari anak jalanan, Ya. arek embongan yang telah begitu nekatnya dengan umur yang belum Belia sekali ya. ya belum cukup umur untuk Iya, iya. kerja. Masih usia sekolah Masih memang. usia sekolah, SMP. Iya. SMP kan paling usianya 12 ya. Iya, belasan Usia 12 lah, usia 12 sampai 15 lah. Nah, terus ketertarikan nyanyi itu apa memang dari Sonona, dari Kupangnya sudah ada bakat-bakat nyanyi? Kalau nyanyi udah dari awal ya. Dari awal ya? Dari awal aku dulu suka main harmonika, Harmonika. terus nyanyi, suka nyanyi. Karena memang kita orang Kristen itu basicnya Di gereja. memang, ya. Dari kecil sudah ada namanya sekolah minggu. Sekolah mingguan, ya. Ada sekolah minggu, terus kita kalau menyanyi itu biasanya kalau mama-mama kita, oma-oma kita itu kalau ada kumpul keluarga kayak mau ada acara,
di gereja biasa ada namanya vokal group, ada paduan suara. Nah biasa paduan suara vokal group itu biasa sebelum menyanyi itu buku kertas dibagikan, itu baca not dulu, not solmisasi dari lagu itu. Setelah baca solmisasi bukan not balok ya, not angka. Habis itu baru setelah kita pahami not angka itu, baru kita langsung nyanyi ke eksekusi liriknya itu. Langsung main di paduan suaranya. Latihan dulu, sudah klop semua bagi suara, pecah suara, kita langsung bisa nyanyi di vokal group, bareng yang kita latihan bisa di paduan suara. Jadi mungkin terbentuk dari kecil itu. Oh udah ya, memang sudah ada bakat-bakat basic untuk kesana. Otodidak sebenarnya. Berapa tahun kerja di kapal? Dari 92 sampai tahun berapa itu? 2004. 2004. Euro, aku masih ingat Euro apa ya, sepak bola Euro di Piala Euro. Portugal waktu itu. Oh iya. Yunani yang juara. Aku masih ingat ya. Aku berhenti itu. Oh itu berhenti. Iya. Setelah berhenti dari pekerjaan kapal, terus mulai kita mulai ngamen karena aku sudah mulai kenal beberapa teman-teman seniman-seniman jalanan ya. Di Jakarta itu ya? Ya di Jakarta. Udah mulai ngamen. Ya, mulai ngamen. Terus kita lewat kereta api, kita ngamen kereta api. Oh di kereta? Iya. Kereta yang Jabodetabek apa kereta yang luar? Dulunya masih dekat sih, Senen, Jatinegara, Cirebon, balik lagi, ya kan ya. Lama-lama mulai merambat. Merambat waktu itu aku dengan teman datang ke Surabaya naik kereta api. Naik kereta api kok pas Lebaran ya. Kok aku naik Gaya Baru Timur kalau nggak salah. Iya Gaya Baru. Iya. Gaya Baru, turun di Semut waktu itu. Wih, berdesakan Cak Ji, ngeri sekali Cak Ji. Sampai ada orang di kolong ya. Di kolong tidur, ada yang berdiri. Pakai kertas koran. Pakai kertas koran, pakai baju. Belum ngamen, datang semprot-semprot apa namanya? Buy fresh, terus minta jatah ya kan ya. Wah, ngeri pokoknya, complicated. Akhirnya sampai Jatinegara kok penumpang makin banyak ya. Belum lagi insiden copet-copet ya, ada yang teriak maling, weh. Tapi mau cari di mana? Pokoknya waktu itu crowdnya luar biasa ribut. Nah, akhirnya aku pikir, wih ini kalau aku tengah sampai Surabaya bisa mati ya. Akhirnya aku lihat kok ada jendela kan. Aku bilang permisi. Aku keluar lewat jendela, langsung panjat naik ke atas. Karena aku lihat banyak ributan naik ke atas kan. Nah, jadi mulai dari Jatinegara sampai stasiun Semut waktu itu di atas. Di atas ya? Di atas. Wah, bonek ya? Bonek. Sepanjang jalan, mana kereta api itu dia nggak datar gini, cembung gini. Iya. Kakinya kudu gini, jaga keseimbangan kan. Iya. Akhirnya sampai di Cirebon aku lihat. Tapi banyak juga di atas ya? Wih. Banyak, penuh. Gerbong itu penuh loh. Kayak gandol itu kan orang banyak dulu. Banyak Cak Ji. Akhirnya aku lihat ada sambungan kereta kan. Sambungannya itu. Sampai Cirebon aku bilang aku harus ke sana tuh karena cuma ada satu orang di situ kan. Berjuang ke tengah, akhirnya dapat di bantalannya sambungan. Nah, situ agak enak deh. Jadi kita bisa duduk nyantai. Ada sandaratannya. Ada sandarannya. Meskipun kalau dia rem agak sempit. Iya. Nah, jadi di situ cerita aku akhirnya Cak Ji ke Surabaya dengan kereta bonek waktu itu. Bonek ya. Bonek. Iya. Wah gila. Pertama kali yang dituju di Surabaya ada saudara? Gak ada. Nggak ada. Gak ada. Di mana urusan? Waktu itu nekat aja aku bareng satu teman yang ngajak aku ngamen ya. Aku tahu ngamen namanya Nando ya, Fernando. Tapi orangnya orang dari Probolinggo. Tapi namanya kayak nama-nama orang-orang timur. Iya, Nando. Itu yang aku tahu ngamen itu dari dia. Kita bareng ke. Pertama kali ngamen di Surabaya di mana? Ya? Ngamennya di mana pertama kali di Surabaya? Bungurasi dulu. Oh, Bungurasi. Berarti sebelum Bungurasi itu masih di Joyoboyo. Joyoboyo terus pindah kan ya. Bungurasi. Nah, pindah Bungurasi. Terus dari Bungurasi itulah merambat kita ada istilah ngintir. Aku pengen layar kadang aku di Bungurasi, kadang aku layar. Iya. Layar itu bisa ke Jawa Timur, bisa ke Jawa Barat. Gitu. Jadi makanya anak di jalan itu rata-rata kenal aku semua. Kenal ya? Iya, kalau bilang kakak Ambon tahu lah. Anak jalanan, iya. Jadi umpama dari Surabaya ya, itu turun kita nanti di Bangil. Bangil terus di terminal lama. Terminal lama nanti kita ke Nguling terminal Probolinggo. Probolinggo terus sampai Banyuwangi. Entah mau lewat selatan atau lewat utara. Itu ada pos-posnya. Kadang kalau mau ambil tengah kita bisa Bondowoso, arah-arah naik ya. Jadi
pengalamannya banyak. Berarti naik turun bis. Naik turun bis. Oh, kalau Dan- bis kota juga? Bis kota juga dulu. Cuman aku lebih senang bis luar kota. Bis luar kota ya? Karena bis kota itu orang penumpang langganan ya. Iya, iya, iya. Jadi lihat-lihat kita terus ya. Bosan juga kan. Iya, Aku pengen cari suasana baru. Jadi lebih senang yang orangnya ganti-ganti. Jadi senang luar kota. Itu sampai berapa tahun ngamen di bis? Wih, lama saja. Lama ya? Lama saja. Sampai sekarang malah masih ngamen ya. Masih ngamen juga ya sekarang? Masih. Tapi sekarang kan udah di kafe-kafe. Banyak di kafe. Tapi mungkin karena aku kontenku tema tentang jalan ya. Jalan ya? Tentang Jadi seniman jalan. penyanyi-penyanyi Jadi anak-anak tetap, jalanan? masih turun di jalan. saja. Kontenku kalau dilihat itu masih tetap di jalan. Oh. Jadi kalau mau ngamen, yes, masih ngamen di jalan saja. Oh, berarti ya dulu tidur-tidur di Joyoboyo lah? Weh, Eh? kalau Joyoboyo enggak tidur sih. Enggak pernah Enggak pernah tidur di ya. Joyoboyo. Kalau kita tuh kalau zaman dulu tuh ada namanya wilayah ya, gengnya wilayah. sendiri ya. Oh iya. Jadi nggak sembarang masuk. Oh, berarti bukan geng Joyoboyo. Iya. Joyoboyo ada ibarat paguyubannya sendiri. Nah, kita di Bungurasi ada Bungurasi sendiri. Iya. Jadi nggak sembarang masuk ya. Paling kalau lewat ya say hello aja. Iya. Boleh, tapi ojo sering-sering ya. Iya. Iki tutup jatamu yang Yo, ini. jatamu oleh kayak roti sepotong dikeroyok rame-rame yang nggak dapet yang lain jadi. Nah, sama juga di Bungur. Boleh lewat tapi ojo cuma sahur aja ya. Iya, Ojo pinglor ya saya nggak kono. Pengelore sok gembiang ya rame iki. Jadi kayak gitu. Ya, anak jalanan biasa. Jadi Tapi sekarang banyak di kafe ya sekarang ya. kalau kafe Langganan tetap tawaran banyak cuma aku nggak terima. Kalau dulu ya. kan enak di kafe. Karena masalah apa ya, effort yang kita keluarkan untuk ngulik lagu, latihan lagu itu nggak sebanding dengan apa yang kita dapat. Oh, kalau di kafe. Iya. Oh, lebih banyak di jalanan. Iya, di jalanan. Lebih banyak di jalanan ya. Bukan masalah lebih banyaknya, lebih nyaman di kafe. Cuma aku nggak mau merusak harga gitu. Oh. Kalau umpama sekelas aku aja yang kita nyanyi listnya lagu barat, itu dibayar 100, kasihan yang lain. Iya. Nanti bisa-bisa nggak harganya rusak. Rusak ya. Nah, jadi aku lebih mendingan wes ngamen aja wes ketimbang aku rusak harga ya. Harga. Gitu. Kalau di Bali nggak pernah? Oh sering. Oh, Malah waktu kapal Jimbaran. juga. Apa di mana? Nusa Dua, Bali Collection, Jalan Pertama, terus di Sanur. Legian. Iya. Main di sana saja. Main juga ya? Main. Karena dulu aku kerja kapal juga masuk sana kapal. Iya. Kapal tuna ya. Di kapal Benoa ya. Jadi kalau kapal tambat istirahat 1-2 bulan ya perform. Terus akhirnya lama-lama wes enak ngamen aja dah. Enak mana sekarang untuk masalah uangan di kapal sama ngamen? Enak mana? Pastinya kalau plus minusnya kalau pengalaman kita lebih lihat dunia luar itu di kapal. Di ya. kapal ya. Tapi kalau untuk keuangan kapal ini, kalau untuk yang kapal ikan dia gajinya kecil sekali. Ya gitu-gitu aja ya. Ya gitu aja. Beda dengan kapal barang besar. Atau kapal pesiar beda ya. Kapal pesiar pasti masih bisa lah untuk bangun masa depan. Tapi kalau untuk kapal-kapal ikan itu susah sekali saja. Ya. Karena ada namanya pinjaman. Kita kerja, kita langsung ambil uang duluan. Ya, kita ambil uang dulu baru kerja. Nah, giliran kita berangkat uang udah habis saja. Dipotong. Ya. Nah, akhirnya kita berangkat kayak psikis kita udah nggak nyaman, uang udah habis kerjanya. Nggak semangat. Nggak semangat udah ya. Gitu saja. Sekarang tinggal di Surabaya nih. Di daerah Jakarta atau Surabaya? Pasuruan. Oh di Pasuruan. Pasuruan. Tapi untuk wilayah Namanya Surabaya. Bungurasi. Bungurasi, tetap masih Bungurasi. Tetap. Oh, iya. Ngonten-ngonten kan penting ya untuk di jalan. Ya, tetap ya. Ya, ngonten. Jadi tetap untuk di jalan kita ngonten-ngonten. Karena memang tema aku memang tentang street musician. Iya, gitu. Kakak Ambon, ini kan ya kebetulan ada gitar, ada ngejam, nyanyi. Apa kira-kira mau lagu apa? Lagu karya sendiri? Kira-kira lagu apa nih? Kakak Wawan? Lagu sendiri ada? Nona Papua? Boleh. Boleh. Jadi lagu ini sebenarnya ciptaan dari salah satu seorang pengusaha batubara ya. Oh, di Jakarta. Namanya Arnold Buswea. Itu kalau cek di mana? Google. Di googling di mana itu di mana? Instagram ada. Oh iya. Itu
dia punya sekolah, dia biasa bangun sekolah di mana-mana, yayasan, di mana-mana. Sosialnya cukup tinggi. Iya, sosial tinggi. Baik, kamu mau menyanyikan lagu dari Arno Dusuya, Caci. Lagu ini luar biasa. Judulnya Nona Papua Maafkan Aku. Oke. Kita gas ya. Nona Papua, dengarkanlah kisah ini. Ku tahu luka masih ada di hati. Kita pernah bersama dalam cinta tulus ini, tapi takdir berkata kita harus berpisah. Maafkan aku, harus ku akui ada cinta yang kini menghampiri. Ku tak ingin menyakiti, tapi harus kuungkapkan isi hati. Cinta kita tak bisa ku jagai. Nona Papua, maafkanlah aku. Cinta yang lain telah aku temukan. Ku berharap kau temukan bahagia, meski bukan bersamaku. Setiap kenangan indah takkan terlupakan. Kau selalu di hati meski tinggal kenangan. Ku tak ingin dengan yang lain, namun doaku semoga kau bahagia. Maafkan aku, harus ku akui ada cinta yang kini menghampiri. Ku tak ingin menyakiti, tapi harus kuungkapkan isi hati. Cinta kita tak bisa ku jagai. Nona Papua, maafkanlah aku. Cinta yang lain telah aku temukan. Ku berharap kau temukan bahagia, meski bukan bersamaku. Nona Papua, ku mohon maafkan. Semoga kau bahagia dalam setiap langkah. Ku akan selalu mengenangmu. Nona Papua, selamat tinggal cintaku. Nona Papua, maafkan aku, Caci. Lagu kedua. Lagu kedua ini kira-kira lagu apa ya? Lagu yang jalanan, anak-anak jalan. Di jalanan, lagu barat. Lagu-lagu anak jalanan. Barat. Boleh. Iya. Jadi ini kemarin vokalisnya baru berpulang, itu legend, idolanya kakak Ambon ya. Namanya Jimmy Cliff. Kemarin tanggal 26 bulan September ya, bulan 11 berpulang ya. Luar biasa. Semua lagu I Can See Clearly Now, The Rain Is Gone. Caci, mantap. Kita gas boleh ya? Gas, Paul. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all of the clouds in my way. Don't have the dark clouds that take me blind. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. It's gonna be a bright,
bright sunshiny day. Oh, yes, I can make it now, the pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is the rainbow I've been praying for. It's gonna be a bright, 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 shiny day. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, 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 shiny day. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. Jimmy Glenn. Wah, luar biasa. Ini tribut loh, Saji. Tribut loh. Ini luar biasa. Itu fans berat Kakak Ambon itu luar Itu biasa. Ya, legenda reggae dari Jamaika. Oke. Jimmy Cliff. Mantap. Mantap. Yo, Ya. ya. Yang terakhir tentunya sampaikan kepada anak-anak penyanyi jalanan supaya semangat terus, memberi motivasi satu hal yang lainnya, supaya dianggap bahwa anak-anak penyanyi jalanan itu Punya image yang positif ya. penyanyi yang Oke. punya masa depan, dan orang-orang yang Ya. mendengarkannya pun juga mempunyai suatu hal yang positif. Oke. Jadi Kakak Ambon sampaikan ya kesan-kesan ya. Jadi bagi teman-teman yang masih ada di jalan seperti Kakak Ambon ya, pesan-pesan dari Kakak Ambon bahwa ketika kita berkreasi, kita melakukan hal-hal untuk dapur kita ngebul ya, lakukanlah dengan sepenuh hati. Betul. Ya. Nyanyi yang terbaik ya, tidak boleh mengeluh ya. Seperti Kakak Ambon, teman-teman yang sudah ada di jalan pasti tahu ya bagaimana sejarah hidup Kakak Ambon. Satu-satunya mungkin orang timur yang sangat lama di jalan ya, khususnya di Surabaya. Itu Kakak Ambon selalu ada namanya menjaga namanya attitude di situ ya. Attitude bagaimana bertutur sapa dengan penumpang, dengan kru bis, dengan siapapun itu. Kita harus tetap low profile ya, down to earth, tidak boleh merasa bangga dengan apa yang sudah kita dapat ya kan ya. Artinya bagi teman-teman semuanya, jadikanlah jalanan itu sebagai tempat anak tangga untuk menggapai cita-cita kita dengan berkarya dengan sepenuh hati. Terima kasih Kakak Ambon. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Siap. Saji. Oke, terima luar biasa, kasih. terima kasih. Oke. Sehat selalu, banyak Oke. berkah. Mantap.